Milan tetap siapkan pengganti Donnarumma. Tanggal 30 Juni semakin dekat dan klub mulai mencari kemungkinan pengganti Donnarumma. Jika pemain jebolan Akademi Milan itu memutuskan untuk pindah. Kiper Lille Mike Maignan, Juan Musso dari Udinese, dan Pierluigi Gollini dari Atalanta muncul sebagai kemungkinan pengganti. Tetapi prioritas utama AC Milan tetap perpanjang kontrak Donnarumma. Seperti yang kita ketahui, negosiasi ini berjalan sangat alot karena Raiola ingin Donnarumma mendapatkan gaji 10 juta euro per musim. Namun sayangnya AC Milan tidak sanggup memenuhi nilai itu dan ingin mendapatkan kesepakatan yang lebih cocok dengan kondisi finansial klub saat ini. Tanpa cedera, Milan bisa saingi Inter Milan. Pelatih timnas Italia Gianpiero Ventura mengatakan saat ini Inter adalah kandidat kuat peraih Scudetto. Sebab Nerazzurri kini fokus sepenuhnya ke pentas domestik. Pasalnya mereka sudah terlempar dari Liga Champions. Diikuti kemudian oleh tersingkirnya mereka dari Coppa Italia usai dikalahkan oleh Juventus. Apakah Inter akan menang? Ya, serunya pada TWM. Sebelumnya dikatakan bahwa mereka adalah favorit karena tidak ada kompetisi lain, sambung Ventura. Namun Gianpiero Ventura menambahkan jika saja AC Milan tidak dihajar badai cedera, mereka akan jadi pesaing terkuat Inter dalam pemburuan Scudetto. Namun meski begitu, Ventura tetap merasa jika skuad Rossoneri bebas cedera pun, ia akan tetap menjagokan Nerazzurri meraih gelar juara. Sekarang tidak ada yang punya kompetisi lainnya lagi. Ini adalah tahun di mana tanpa cedera Milan bisa semakin dekat dengan Inter, yang merupakan favorit super, seru Ventura. Milan masih berpeluang dalam pemburuan Scudetto. Di saat Juventus disebutkannya tidak punya kans untuk meraih Scudetto, Christian Vieri mengatakan yang sebaliknya tentang AC Milan. Ia menyebut dengan jaraknya sekarang ini Rossoneri masih berpeluang untuk menyikut Inter. Mereka harus percaya karena hanya ada 6 poin saat ini. Pada dasarnya 2 pertandingan. Setelah kekalahan melawan MU, mereka menang besar melawan Fiorentina. Serunya. Banyak yang mengatakan bahwa Milan akan jatuh tapi mereka masih di sana dan sekarang mereka bisa bermain tanpa beban. Mereka lapar. Keluar Vieri. Saat ini AC Milan mengoleksi 59 poin dan ada di peringkat kedua. Mereka tertinggal 6 angka saja dari Inter. Namun Rossoneri sudah bermain 1 kali lebih banyak ketimbang Nerazzurri. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Milan masih berpeluang dalam pemburuan Scudetto? 3 catatan positif comeback fantastis Zlatan Ibrahimovic di timnas Swedia. Penyerang klub AC Milan Zlatan Ibrahimovic memulai aksinya kembali di timnas Swedia. Ibra tampil sebagai starter pada laga Swedia menjamu Georgia di Solna, Stockholm pada Jumat 26 Maret 2021 dini hari. Ibra sendiri akhirnya memutuskan untuk kembali menerima panggilan ke timnas Swedia setelah memutuskan pensiun pada 5 tahun lalu. Terakhir kali ia diketahui bermain bersama timnas Swedia adalah di ajang Euro 2016 yang lalu. Performa Ibrahimovic memang kembali gemilang meski usianya yang sudah menjelang 40 tahun. Bersama AC Milan ia mencetak 15 gol dari 15 laga di Serie A Italia. Pada comeback-nya, Ibra langsung bermain sebagai starter saat melawan Georgia. Bermain di Fred Arena, Swedia sukses menang tipis 1-0 atas tamunya itu. Dalam laga comeback-nya, Ibra mencatatkan sejumlah torehan positif. Apa sajakah itu? Berikut ini ulasannya. 1. Menciptakan assist. Meski tidak mencetak gol di laga comeback-nya, namun Ibra mampu memberikan dampak besar terhadap debutnya di laga versus Georgia. Ibra menjadi aktor utama di balik terciptanya gol semata wayang Swedia ke gawang Georgia. Ibrahimovic sukses mengkreasikan 1 assist untuk gol Victor Claesson. Menariknya, cara Ibra mengirimkan assist tergolong tidak biasa.
Pemilik nomor punggung 11 di AC Milan itu tidak menolehkan kepalanya saat menyodorkan bola ke Klaassen yang berlari di belakang. Berkat kakinya yang kuat dan panjang itu, Ibra memang memiliki ciri khas tersendiri dalam mengoper bola yang seringkali tidak bisa diprediksi oleh lawan. 2. Rekor baru di usia senja. Zlatan Ibrahimovic langsung membuat sejarah di laga comeback-nya bersama timnas Swedia. 1 asis di laga melawan Georgia menjadikan Ibra sebagai pemberi asis tertua dalam sejarah timnas Swedia. Bukan cuma itu, Ibra juga berhasil melampaui catatan Thomas Ravelli, 38 tahun 59 hari, untuk menjadi pemain tertua yang pernah berseragam Swedia di ajang internasional. Catatan ini kembali menegaskan eksistensi dari seorang Ibrahimovic. Di timnas Swedia, Ibra adalah legenda dengan torehan total 62 gol dari 117 penampilan. Kini di usianya yang 39 tahun, Ibra tidak berhenti menjadi striker yang menakutkan di kotak penalti lawan. Bersama AC Milan musim ini Ibra telah membukukan 15 gol dari 15 penampilan di Serie A. 3. Swedia kembali menang. Kemenangan Swedia atas Georgia di laga comeback Ibrahimovic terbilang sangatlah spesial. Sebab hal ini seakan menjadi oase bagi timnas Swedia yang mengalami penurunan performa sejak akhir 2019 yang lalu. Ini adalah kemenangan kedua mereka dalam 7 laga terakhir. Sebelumnya mereka harus menelan kelima kekalahannya semuanya terjadi di ajang UEFA Nations League. Swedia memang tampil jeblok di ajang itu, dengan menjadi juru kunci grup 3 Liga A dengan hanya menderita 5 kekalahan dan hanya 1 kali menang. Mereka pun terdegradasi ke Liga B untuk penyelenggaraan berikutnya. Melihat kenyataan ini memang ada alasan kuat bagi pelatih Swedia Jan Ederson untuk memanggil kembali Zlatan Ibrahimovic sebagai striker utama. Sebab selain masih memiliki skill, Ibra adalah pemain yang memiliki DNA juara, bisa mengangkat mental rekan-rekannya. Fikayo Tomori siap bertahan di San Siro. Usaha AC Milan untuk mempermanenkan Fikayo Tomori terhalang oleh masalah duit. Chelsea siap melepasnya dengan harga sekitar 28 juta euro. Namun sayangnya Milan keberatan dengan harga itu. Mereka pun sudah meminta Chelsea agar memberikan diskon. Akan tetapi Chelsea menolaknya dan Milan tetap harus membayar penuh biaya transfer jika ingin mempermanenkan pemain 23 tahun itu. Namun kini ada kabar bagus bagi Rossoneri. Meski begitu, pihak Tomori sendiri siap untuk bertahan di Milan. Kabar itu dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Laporan itu juga menyatakan Tomori merasa bahagia di Milan. Fikayo Tomori sendiri sebelumnya memang pernah mengaku bahwa ia memang bahagia bermain di AC Milan. Akan tetapi ia bungkam ketika ditanya apakah ia siap bertahan atau balik ke Chelsea. Saat ini saya suka berada di Milan, bermain dan memiliki pengalaman ini. Apakah saya akan tinggal di sini lebih lama atau tidak, saya tidak tahu. Ucapnya pada The Times via Sempre Milan. Saya mencoba untuk tidak berpikir terlalu jauh. Masih panjang jalan yang harus ditempuh musim ini, seru Tomori. Fikayo Tomori sejauh ini telah bermain sebanyak 12 kali bagi AC Milan di semua kompetisi. 7 diantaranya di pentas Serie A.